Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin, pemirsa Ramadan Media Man 1 Aku Selatan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Nikmat yang sangat banyak. Yang kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmatku, engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Terutama nikmat yang kita rasakan saat ini, yaitu nikmat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Sungguh nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Hamba tersebut dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita diharapkan berlomba-lomba untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ampunan Allah di bulan ini dan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita untuk bertemu Allah di hari kiamat kelak. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pemirsa Ramadan Media Man 1 Aku Selatan, saat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sekilas tentang ibadah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia, yang waktunya telah ditentukan oleh Allah, hanya sebentar, di akhir Ramadan dan di awal sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Untuk itu, sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, hendaknya kita mengetahui setidaknya sedikit tentang fikih terkait dengan ibadah yang agung ini. Baiklah, pertama, terkait dari hukum zakat fitrah itu sendiri. Hukumnya sebagaimana sabda Nabi SAW dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin wa sa'an min sya'irin alal abdi wal khurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas orang yang merdeka dan budak, atas laki-laki dan wanita, atas anak-anak dan orang dewasa yang muslimin. Dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang keluar menunaikan sholat Idul Fitri. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya hukum dari zakat fitrah itu sendiri adalah wajib atas setiap muslim. Kemudian, kepada siapa zakat itu diwajibkan? Zakat itu diwajibkan atas muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok sampai pada hari raya Idul Fitri. Jadi, seorang muslim yang menanggung nafkah keluarganya, menanggung nafkah anak istrinya, atau kerabatnya, atau orang tuanya, dan memiliki kelebihan untuk dimakan pada saat hari Idul Fitri.
Misalnya, seorang keluarga atau seorang muslim memiliki tanggungan seorang istri dan 2 orang anak, 4 orang. Dan pada akhir Ramadan, misalnya pada tanggal 29 Ramadan, ia memiliki stok bahan pokok atau beras sebesar 10 kg. Apakah hamba ini wajib untuk menunaikan zakat fitrah? Kita katakan wajib bagi beliau untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dengan syarat diambil dulu, dipotong dulu untuk kebutuhan dia dan keluarganya sampai pada hari raya Idul Fitri. Misalnya tadi 10 kilo. Katakanlah untuk kebutuhan 2 hari dia membutuhkan untuk keluarganya sekitar 1 kilo atau 2 kilo. Jadi sisa yang 8 kilo itu wajib untuk ia zakatkan sebagai zakat fitrah atas nama dirinya dan juga istri dan anak-anak serta orang-orang yang ditanggungnya. Itulah zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim. Berbeda dengan zakat mal atau zakat harta yang hanya diwajibkan bagi orang-orang yang sudah memenuhi nisab harta, memiliki kelebihan harta. Tidak setiap orang memiliki harta yang mencapai nisab. Ya, tapi di sini kita bahas terkait dengan zakat fitrah. Kemudian poin selanjutnya, hikmah dari zakat fitrah. Apa hikmah dari zakat fitrah itu? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya faradha Rasulullah zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafat wa tu'matan lil miskin, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan perbuatan yang sia-sia, dan juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Itulah hikmah dari zakat fitrah. Pertama, untuk pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor. Kita tahu perkataan kotor dan perbuatan sia-sia itu tidak membatalkan puasa, tetapi itu mengurangi pahala dari puasa kita. Nah, apabila seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah, maka hal tersebut bisa membersihkan puasanya dari hal tersebut, dari perkataan kotor dan dari perbuatan sia-sia, ya. Sehingga pahala puasanya kembali menjadi sempurna. Itu adalah hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua adalah zakat fitrah ini sumber makanan bagi orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri, ya. Jadi diharapkan pada hari raya Idul Fitri ini tidak ada umat muslim yang memikirkan lagi, semuanya bergembira, tidak ada lagi yang memikirkan kelaparan karena sudah dipenuhi dengan penyaluran dari zakat fitrah ini. Jemaah sekalian, kapan waktu mengeluarkannya? Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW merintahkan agar zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum orang-orang menunaikan sholat Idul Fitri, sebagaimana hadis tadi, wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah, ya. Maksud sholat di sini adalah sholat Idul Fitri, ya. Itu adalah waktu yang afdal. Waktu yang afdal adalah saat terbit fajar pada hari raya Idul Fitri, pada tanggal 1 Syawal. Pada saat terbit fajar tanggal 1 Syawal sampai kepada sebelum takbir sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu yang afdal. Tapi waktu yang dianjurkan adalah pada saat hari terakhir terbenamnya matahari pada bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 29 Ramadan atau pada tanggal 30 Ramadan. Hari terakhir matahari tenggelam, maghrib terakhir, dan masuk waktu malam, masuk waktu maghrib, itu juga waktu yang dianjurkan. Karena itu sudah masuk bulan Syawal, dianjurkan untuk membayar zakat fitrah pada mulai saat itu. Dan Ibnu Umar juga pernah mempraktekkan, para ulama juga mengatakan boleh membayar zakat fitrah itu sehari atau 2 hari sebelum pelaksanaan hari raya Idul Fitri, yaitu tanggal 28 atau tanggal 27 Ramadan, boleh untuk kita bagikan zakat fitrah tadi. Kemudian
Siapa orang yang berhak menerimanya? Orang yang berhak menerima zakat fitrah ini berbeda dengan orang yang berhak menerima zakat mal, ya. Kalau orang yang menerima zakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal miskina wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ya, fardhatan minallah wallahu alimul hakim. Nah, di dalam surat itu, dalam ayat itu Allah mengatakan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tetapi untuk zakat fitrah ini, kata para ulama dan juga mengambil dari dasar dalil dari hadis Nabi SAW, hanya orang-orang miskin saja, yaitu fakir dan miskin. Hanya 2 golongan ini saja, fakir dan juga miskin. Dari hadis yang mengatakan, farada Rasulullahi zakatal fitri tahratan lil shaimi minal lagwi war rafat wa tu'matan lil miskin, untuk sebagai makanan bagi orang-orang miskin, ya. Jadi zakat fitrah ini hanya dibagikan pada orang-orang miskin. Nah, dalam miskin ini berarti orang fakir juga termasuk, karena fakir adalah lebih kekurangan daripada si miskin. Nah, demikianlah para jemaah sekalian sekilas tentang zakat fitrah ini, tentang fikihnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan sebagai amal soleh. Dan apabila ada yang saya sampaikan itu adalah salah, itu adalah dari kesalahan dari diri saya sendiri, dan yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.